Halo, saya Faisal Ahmad. Kali ini kita akan mencoba melakukan konfigurasi DHCP server pada Debian 13. Nah, di sini alat yang kita butuhkan. Saya sudah memiliki dua buah sistem operasi Debian. Yang satu nanti akan menjadi server, yang satunya lagi ini akan menjadi klien. Untuk klien nanti tugasnya adalah meminta IP, sedangkan untuk komputer server ini nanti akan memberikan IP ke klien. Kita akan memulai konfigurasi dari komputer server dahulu. Oke. Untuk komputer server, kita lakukan konfigurasi jaringan dahulu di menu mesin, setting, kemudian pada bagian network, kita nanti menggunakan dua buah adapter ya. Yang adaptor 1 kita setting NAT supaya koneksi internet dari PC host bisa masuk ke server Debian. Kemudian adaptor 2 kita setting internal network. Nah, ini fungsinya untuk menyambungkan antara PC server dengan VM client yang tadi ya. Oke. Jadi diingat-ingat untuk adaptor 1 adalah NAT, kemudian adaptor 2 itu adalah internal network. Kalau sudah kita oke. Kemudian di sini kita login ya sebagai root di komputer server ya masih, dan masukkan passwordnya. Oke, kemudian langkah selanjutnya kita melakukan konfigurasi IP atau setting IP. Kita ketikkan perintah nano spasi /etc /network/interface. Kemudian kita enter. Nah, di sini kita tambahkan ya interface-nya. Untuk yang pertama, tadi adaptor 1 yaitu NAT, kita setting auto ENP0S3, eFace ENP0S3 iNet DHCP. Ini untuk NAT ya. Jadi ini untuk adaptor 1. Jadi saya tambahkan notif di sini. Ini adalah adaptor 1. Di mana settingan jaringannya adalah NAT supaya internetnya bisa masuk ke server Debian. Kemudian untuk adaptor 2 di sini kita lakukan konfigurasi ya, ini untuk internal network. Nah, di sini kita tambahkan satu lagi interface yaitu auto ENP0S8 ya. Adaptor 2 di VirtualBox itu penamaannya itu adalah ENP0S8. Kemudian bawahnya kita ketikkan eFace ENP0S8 iNet. Nah, untuk IP server kita buat statis. Nah, IP-nya kita ketikkan di bawah sini. Address 192.168. Saya menggunakan IP 11.1 untuk servernya. Kemudian di sini saya tuliskan netmask. Netmasknya 255.255.255.0. Oke ya, jadi konfigurasinya kurang lebih seperti ini. Kemudian kita simpan menggunakan ctrl-u, enter, kemudian ctrl-x. Oke, kemudian kita restart networknya, kemudian menggunakan perintah /etc/init.d/networking spasi restart. Oke, kita tunggu. Oke, networknya sudah terrestart, kemudian kita cek IP menggunakan perintah IP spasi A. Nah, di sini kita sudah mendapatkan loopback ya, kemudian adaptor satunya sudah terbaca dan adaptor 2-nya juga sudah muncul IP-nya. Nah, sekarang langkah selanjutnya kita cek koneksi internet dahulu menggunakan perintah ping
google.com. Nah, ini memastikan koneksi internetnya masuk ya. Oke, ini koneksi internet ini kita gunakan untuk melakukan instalasi paket ISC DHCP server. Nah, ini sudah masuk ya, internetnya sudah masuk. Kemudian kita mulai nginstal aplikasi ISC DHCP server. Oke, langkah instalasinya kita ketikkan perintah apt install ISC DHCP server. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian enter. Oke, di sini ada ya paket aplikasi ukurannya 1,8 KB ya, kilobyte. Kemudian kita continue dengan menekan Y, kemudian enter. Oke, ini proses instalasi. Oke, di sini ada violet ya. Tidak apa-apa kita abaikan dulu, karena ini memang belum dilakukan konfigurasi sehingga muncul brand atau notifikasi violet. Nah, nggak apa-apa, kita langkah saja melakukan konfigurasi untuk DHCP server ini. Pertama kita melakukan konfigurasi yaitu nano spasi /etc /dhcp /dhcp d.conf. Nah, ini untuk melakukan konfigurasi kita ketikkan nano /etc/dhcp/dhcpd.conf, kemudian enter. Nah, sini kemudian kita konfigurasi IP untuk DHCP-nya di bagian sini. Cari yang slightly different configuration for internal subnet. Nah, ini kita konfigurasi di sini ya. Subnet dan range. Oke, kemudian tanda kurawal tutupnya ini juga kita hilangkan tanda pagarnya ini. Nah, bagian subnet kita isikan subnetnya IP tadi, IP kita. Jadi 192.168.11.0 untuk subnetnya ya. Kemudian netmasknya ini kita ganti 0 saja. Kemudian range IP ini nanti IP yang akan didapatkan klien itu range-nya berapa. Nah, kita setting di sini 192.168.11. Nah, di sini saya setting klien nanti akan dapat IP 11.10 sampai dengan 192.168.11.20. Jadi nanti kliennya akan memperoleh IP antara 192.168.11.10 sampai dengan 11.20. Oke ya, untuk konfigurasinya sementara saya hanya itu saja. Kemudian untuk domain dan lain-lain kita setting jika dibutuhkan. Sementara kita belum membutuhkan itu. Kalau sudah kita simpan menggunakan ctrl-u, kemudian enter. Kemudian kita exit dengan ctrl-x. Oke. Nah, langkah selanjutnya kita lakukan konfigurasi adaptor berapa yang aktif tadi, yang terhubung ke internal network tadi kita setting. Untuk konfigurasi adaptor 2 itu kita ketikkan perintah nano spasi /etc/default /isc/dhcp server. Kemudian kita enter. Nah, bisa dilihat di sini di bagian interface V4 ya. Kita ketikkan nama interface-nya. Kita tadi pakai adaptor 2 sehingga interface-nya diberi penamaan ENP0S8. Nah, kita cukup melakukan konfigurasi ini saja. Setelah itu kita simpan, kemudian exit. Oke, kemudian langkah selanjutnya kita lakukan restart untuk aplikasi ISC DHCP server. Langkahnya kita ketikkan perintah systemctl restart ISC DHCP server.
Oke, ISC DHCP server sudah terstart, kemudian kita cek statusnya ya. Kita ketikkan perintah systemctl status ISC DHCP server. Statusnya apakah sudah running? Oke, di sini sudah running ya, hijau, artinya sudah jalan. Untuk konfigurasi di servernya saya kira sudah selesai. Sekarang kita melakukan konfigurasi di bagian klien. Nah, oke, untuk servernya kita abaikan dulu. Langkah selanjutnya kita ke klien ini ya. Kita setting bagian klien. Langkahnya kita setting konfigurasi jaringan dulu ya di bagian mesin, setting, network, kemudian untuk klien kita cukup pakai satu adaptor saja, di mana adaptornya itu kita setting di internal network. Oke, kalau sudah oke. Nah, fungsinya klien ini untuk minta IP saja, apakah nanti diberi oleh server. Nah, kita ini. Kemudian kita login ya sebagai root, kemudian passwordnya. Nah, di sini kita cukup melakukan setting IP saja untuk kliennya. IP-nya kita setting DHCP. Nah, perintahnya yaitu nano spasi /etc /network /interface. Oke, untuk adaptornya adaptor 1 kita pakai penamaan ENP0S3, kemudian IFIS ENP0S3 inet DHCP. Setelah itu kita simpan. Kemudian exit, kita restart networknya pakai /etc/init.d/networking spasi restart. Oke, kita tunggu. Ya, sudah selesai. Kemudian kita cek IP menggunakan perintah IP spasi A. Nah, di sini bisa dilihat ya, ada dua interface, satu loopback dan satu lagi ENP0S3. IP-nya kita sudah dapat di 192.168.11.10 sesuai dengan range IP yang sudah kita setting di server tadi. Oke, artinya ini settingan sudah berjalan. Sekian untuk langkah konfigurasi DHCP server pada Debian 13.